Mahfud MD menuduh Presiden Jokowi ingin memperpanjang jabatannya. Namun demikian tuduhan itu langsung mendapatkan serangan balik dari Pak Iyas Subiakto, dan kita dengarkan sama-sama. Gini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, kita ngerespon sisa-sisa drama deklarasi kemarin. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu banyak dramanya saja gitu. Jadi kita tidak boleh terkecoh di dalam perjalanan deklarasi itu sendiri. Nah, Bu Megawati ngeprank Anies, terus marah-marah kepada Airin, dan besoknya Airin balik lagi ke Golkar dan sebagainya. Terus yang terakhir kemarin katanya PDIP di-prank Anies karena nggak mau digeser ke Jawa Barat ya. Kalau kita lihat memang Jawa Barat tidak menguntungkan buat dirinya karena di sana pasarnya kan kecil. Jadi base-nya dia itu kan memang Jakarta dari dulu karena ada PKS. Kita harus ingat PKS ini juga tidak akan pernah lari dari komitmen dasar mereka terhadap dukungan kepada Anies Baswedan. Walaupun kita bilang yang didukung ini sampah, merusak Indonesia, mereka tidak peduli karena pernah menolak Pancasila, apalagi cuma sekedar mendukung Anies, itu kan besar buat dia untuk tujuan jangka panjangnya. Yaitu politik kita yang harus dicermati juga gitu. Karena manuver-manuver mereka kan dari dulu itu akan merugikan Indonesia. Terakhir Munarwan dan sebagainya itu kan. Nah, ini kan dari semua teatrikal politik yang kita saksikan itu kan sekarang dibalik. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi dimaki-maki karena dari hasil Pilpres dampaknya itu PDIP mendapat 16% saja, sekarang malah terakhir itu kegagalan deklarasi Ono Surono di Jabar itu katanya Pak Jokowi yang bermain lagi gitu. Jadi semua sekarang ini fokusnya dikatakan permainan Jokowi. Jadi Jakarta, Pramono Anung juga disebut kaki tangannya Jokowi. Kemarin kalian bilang Bu Mega begitu dikdayanya sebagai singa wanita yang tidak bisa terkalahkan. Nah sekarang masa di sana sini ditekuk Pak Jokowi. Ini kan apa ya, anomali kalau menurut saya. Makanya kalau ngomong itu ya harus hati-hati, mikir. Nah, kita tahu demo dan sebagainya itu sebuah sebuah rencana yang dialurkan dari keputusan MK yang dramatis itu gitu. Dramatisnya apa kan kita nggak tahu kapan MK bersidang, yang 9 orang itu tiba-tiba jeder ngeluarin keputusan yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung gitu kan. Kalau DPR kemarin berencana mau membuat undang-undang baru tentang itu ya, yang kemudian digeruduk dengan demo-demo adik-adik mahasiswa yang menghasilkan kerusakan aset negara itu semuanya satu tautan kalau menurut saya. Jadi yang ditarget adalah Pak Jokowi harus diturunkan sebelum 20 Oktober. Dan ini sudah begitu banyaknya ya, kalau saya lihat celotehan-celotehan murahan dari orang-orang yang nggak jelas raut mukanya itu, ya sudahlah. Itu kan bayaran-bayaran murah. Tapi yang saya amati beberapa hari ini itu adalah tampilnya Pak Mahfud di beberapa video itu
Mudah-mudahan itu disetting oleh AI ya. Tapi kalau itu asli, betul-betul Pak Mahfud ya sudah seperti jadi psikopat juga gitu tentang perpolitikan Indonesia. Tapi kalau kita tarik dari apa yang dilakukan Dirty Ford dulu, itu semua bintang-bintang adalah anak-anak buah Pak Mahfud, ya ini bisa saja terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bicara soal dia menyerang Jokowi, mau melanggengkan beberapa hal yang ada di Indonesia itu, saya pikir agak terlambat gitu. Dia di pemerintahan Pak Jokowi, ngamuknya kan kalah jadi 16% itu saja kan. Jadi ini saya pikir ya tidak datang tiba-tiba karena semua orang itu punya bibit di dalam dirinya. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap Sebenarnya judul berita ini tuh yang paling cocok adalah statement Mahfud MD dibantah oleh Mahfud, ya kan? Sibuk sendiri Pak Mahfud. Jujur Pak, saya katakan lagi, saya dulu tuh mengidolakan Bapak benar-benar. Tapi semenjak Bapak menjadi cawapres, Bapak ini semakin lucu Pak, ya kan? Semakin kayak anak kecil yang lagi tantrum, ya. Kalah debat, ngambeknya nggak selesai-selesai, sampai menyinggung seorang ibu berdosa melahirkan anak yang tidak beretika dan lain-lain bla bla bla. Terus suka marah-marah, suka sewot, suka nggak jelas gitu loh Pak. Sekarang ini Bapak berubah, seorang Mahfud MD yang dulu sama yang saat ini tuh sangat berubah. Memang benar, penggugat itu belum berarti kalah. Tapi Pak, Bapak ingat, kubu Bapak itu juga melakukan kecurangan, ya. Tapi suara Bapak itu cuma belasan persen Pak, cuma belasan persen. Mau menggugat seperti apa? Kalau Pak Prabowo 49%, suara Bapak 40%, itu masih oke lah. Orang suara Bapak itu belasan Pak, sedangkan suara Pak Prabowo udah 58%. Jauh sekali Pak, ya. Tolonglah Pak, balik lagi ke seorang Mahfud MD yang dulu, ya, yang gak tantrum-tantrum lagi. Saya lihat Bapak saat ini suka tantrum tuh, saya ingat anak saya yang masih SD, kalau gak dikasih nonton HP atau kebanyakan nonton HP, suka marah-marah sendiri. Ya, salam akal sehat, salam akal waras. Apakah dia bibitnya bibit baik atau bibit buruk? Becik ke titik, olo ketoro, kata orang Jawa. Jadi sampai kapanpun itu akan mengendap di dalam pribadi masing-masing orang. Nah, buat kita sebenarnya deklarasi-deklarasi kemarin itu ya tidak membuat suasana yang apa ya, tidak ada signifikansinya lah gitu. Karena itu kan pemain lama semua kan gitu. Dari mulai Banten, Airin itu ya keluarga dinasti yang begitu lama bercokol di Banten. Dari mulai Ratu Atut, kakak iparnya sampai ya semualah kita tahu di Banten itu. Nah, terus yang di Jakarta, ya, tiba-tiba besok paginya nongol Pramono Anung yang diisukan orang Jokowi itu gitu, dengan Rano Karno. Jabar lumayan karena Kang Deddy yang masuk. Nah, Surabaya juga Jawa Timur lumayan karena Risma pulang gitu kan. Mudah-mudahan membawa perubahan jadi tidak light seperti yang sekarang ini, tidak ada gebrakan apa-apa di tangan Kopipah itu. Nah, Jawa Tengah ya barang baru, stok lama juga gitu. Baru tampil tapi itu kan orang-orang lama, jenderal-jenderal lama gitu ya. Nah, buat kita sebenarnya pilkada ini adalah Indonesia kecil. Jadi ini harus dijaga. Jadi siapa yang terpilih yang penting baik buat lingkungannya, buat kabupaten, buat kota, buat provinsi. Ya, semoga saja tersisa orang-orang baik di dalamnya. Kemarin disayangkan Andra yang harusnya menjadi calon di Banten, anak muda itu terpaksa digusur oleh Golkar, diganti lagi oleh Airin. Ya apa boleh buat gitu. Jadi kita tidak bisa mempercepat banyaknya anak muda masuk di calon pemimpin Indonesia ini. Kita tunggu 2029 saja. Semoga nanti mulai banyak bermunculan angkatan-angkatan Gibran, Kaesang, siapa lagi, Andra, terus banyak kalau saya lihat sudah mulai ada tanda-tandanya. Jadi karena itu tidak bisa ditahan juga.
Toh 2029 politikus sirkus Sontoloyo ini kan pada berguguran juga. Usianya kan tua semua gitu. Mau sampai kapan dia bertahan gitu. Ya dimakan usia, dimakan apa ajal. Kan banyak juga nanti akan bermatian itu. Emang bisa hidup terus-terusan mereka. Itu aja harapan kita. Jadi semoga nanti Indonesia ini bisa berubah lebih cepat gitu kan. Kita sekarang sedang menghadapi kasus-kasus besar, korupsi dan sebagainya. Karena kemarin saya ngomong sama kawan saya, dari dulu memang pilkada semua itu kan dibiayain oleh apa? Oleh APBN, sumbangan-sumbangan sedikit dari apa nih? Dari orang-orang kaya, tapi itu tidak menutup semuanya, kan nggak bisa. Jadi nanti balik modalnya kan dari APBD, APBN kan sudah disampaikan beberapa orang di DPR RI itu butuh 30-40 miliar dan sebagainya. Itu sudah rahasia umum, kita tahu. Karena Profesor Sumitro dulu bapaknya Pak Prabowo mengatakan bahwa kita punya APBN ini kan bocor 30%, mungkin sekarang lebih lah. Jadi kasus-kasus yang baru saja kita terima ada BTS 8 triliun, ada Juliari Batubara dari PDIP yang konon ada suara mengatakan itu hampir 100 triliun. Jadi itu bukan uang-uang kecil. Ya, dan itu berlanjut terus ya. Di orang-orang BPK yang disogokin itu semuanya masih berlanjut selama sistem perpolitikan ini masih seperti ini. Jadi kita tidak bisa berharap banyak. Jadi kita yang penting aman, tidak jadi seperti aman gitu. Karena kalau kita jadi aman ya kita perang terus, jadi perang saudara. Tidak ada yang diuntungkan karena kita anak-anak tidak bisa belajar, kekurangan gizi dan sebagainya. Naudzubillah min zalik, semoga itu tidak akan terjadi di Indonesia. Nah, jadi kembali sekali lagi perpolitikan ini yang perlu kita waspadai adalah masuknya oligarki besar dari luar yang bisa mengatur tatanan perpolitikan Indonesia. Jadi keputusan-keputusan jangka panjang yang dibuat Pak Jokowi itu harus dikawal. Luar biasa, Pak Prabowo begitu terbuka mengatakan bahwa dia disiapkan oleh Pak Jokowi dengan teliti. Kemarin waktu di PAN juga dia sudah tegaskan dengan keras, jangan dia dibenturkan oleh Pak Jokowi soal keretakan dan sebagainya. Semuanya sudah terbantahkan. Jadi kita harus yakin tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik itu adalah perpanjangan tangan Pak Jokowi untuk meneruskan apa yang sudah dipondasikan sekarang. Jadi semoga ini bisa terjaga ya. Jadi kita harus sama-sama waspada bagi kita orang-orang yang tidak terlibat di perpolitikan, tapi kita adalah masyarakat yang harus menjaga kebenaran untuk Indonesia ke depan. Ya. Kita sehat, Indonesia sehat. Begitu juga anak-anak keturunan kita nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Malukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu. Memang benar ya, namanya penjilat ya seperti ini gitu loh. Kalian ingat gak teman-teman, dulu orang ini itu adalah salah satu orang yang paling dekat sama Pak Jokowi. Ya, makanya gak heran bertahun-tahun dia kerja terus sama Pak Jokowi kan, kerja sama Pak Jokowi sebagai Menko Polhukam di kabinetnya Pak Jokowi. Terus dipuji-puji Pak Jokowi. Wah, semua dibilang yang baik-baik tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi itulah orangnya ramah, orangnya baik, ya nggak suka neko-neko, ya taat sama konstitusi, taat sama hukum, nggak mau kompromi sama yang berhubungan dengan dosa ataupun yang melanggar hukum. Tapi sekarang coba, semenjak dia itu dikalahkan oleh Pak Prabowo, ya, dan sekarang dia nggak jadi apa-apa, jadi gelandangan politik dalam tanda kutip. Ya, dia nggak punya tempat untuk bernaung, nggak ada jabatan apapun ya yang berharga ya dibandingkan dia jabatan dulu sebagai Menko Polhukam. Itu mulailah dia itu nyinyir kepada Pak Jokowi dan menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan ikut untuk memprovokasi rakyat mengatakan bahwasan Pak Jokowi itu melanggar konstitusi ya, bahwasannya seperti yang dikatakan bahwasannya negara ini mau dikangkangin sama satu keluarga ya. Dia sudah mulai ikut-ikutan sama isu-isu rendahan kayak gitu, ya. Dan dia mengatakan bahwasannya Pak Jokowi itu mau mempermalukan rakyat Indonesia ini di seluruh dunia. Oleh karena itu dia mengatakan demonstrasi di jalanan itu yang kemarin itu, ya, yang brutal itu karena rakyat itu sudah nggak tahan. Rakyat yang mana yang nggak tahan, Pak? Gitu loh.
Anda sekarang kalau nggak jadi apa-apa, semua yang Anda omongin yang buruk-buruk tentang Pak Jokowi. Dulu, bayangin, Anda itu adalah orang yang paling dekat sama Pak Jokowi. Terus memuji-muji Pak Jokowi. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang mengatakan bahwa Anda itu adalah seorang penjilat gitu loh. Ya, Anda menjilat ludah Anda sendiri yang sudah Anda keluarkan, yang sudah Anda buang, Anda jilat lagi gitu loh. Sekarang Anda justru menjelek-jelekkan Pak Jokowi, mengatakan bahwa negara ini mau dikangkangi sama satu keluarga. Ya, setelah Anda sudah tidak jadi apa-apa, begini yang Anda berikan kepada Pak Jokowi. Dulu selama Anda menjabat sebagai Menko Polhukam di kabinetnya Pak Jokowi, apa yang sudah diberikan Pak Jokowi kepada Anda? Tapi ternyata ini balas budi Anda kepada Pak Jokowi, gitu loh. Itulah karena iri dengki, ya, hati Anda dibutakan sama yang namanya nafsu itu tadi. Makanya sekarang Anda justru berbalik menjatuhkan Pak Jokowi, kan? Ya, makanya setuju gak kalian kalau misalkan orang ini katakan sebagai penjilat, gitu loh. Dulu memuji-muji orang, semua apa yang nggak baik dikatakan tentang Pak Jokowi kepada orang banyak di media sosial. Sekarang lihat apa yang dilakukan, berbanding terbalik 180 derajat, gitu loh. Apakah memang seperti ini karakter asli Anda? Apakah memang seperti ini pribadi Anda? Ya, mudah ikut-ikutan sama isu-isu rendahan seperti itu. Mudah ikut-ikutan sama mereka-mereka yang mendukung PDIP, yang mendukung garis keras Anies Baswedan, Rocky Gerung, Amin Rais. Ya, masa Anda serendah itu sih kelasnya? Ya, katanya profesor, tapi kelasnya kok serendah itu, ikut-ikutan mereka? Ya, ikut-ikutan apa yang mereka ucapkan? Harusnya Anda bisa berpikir objektif sekarang, karena Anda sudah tidak lagi tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi, tidak lagi bergabung di pemerintahan. Harusnya objektif dong, lebih objektif. Ya, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jangan benar katakan salah, salah katakan benar gitu loh. Ya, terlalu menafik gitu loh. Penjilat. Ya, gimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Oke. Anda berteriak mau menegakkan HAM, Anda sendiri bergelimang pelanggaran. Selamat malam Pak Mahfud. Bener tuh Pak. Iya kan? Ada yang berteriak, jangan korupsi. Dia sendiri korupsi ya Pak. Jangan melanggar hukum. Dia sendiri melanggar hukum ya Pak. Bener tuh Pak, bener Pak. Saya setuju Pak. Tapi mohon maaf ya Pak, kami pilih Pak Prabowo Gibran. Gak apa-apa ya Pak. Karena kepada beliau kayaknya nggak ada deh hal-hal itu. Pak Prabowo nggak korupsi, Pak Prabowo nggak melanggar hukum, taat undang-undang. Pak Prabowo juga nggak melanggar HAM, sama seperti Mas Gibran. Terima kasih Pak. Selamat malam. Mahfud MD juga keceplosan mengatakan Jokowi adalah Mulyono. Ya, menirukan orang-orang yang benci kepada Pak Jokowi. Kalian masih diizinkan untuk mengatakan Mulyono karena memang nama sebenar. Apa salahnya dengan Mulyono? Mulyono artinya mulia, anak laki-laki yang mulia. So what? Orang yang mulia dan Anda terbukti. dengar pernyataan Prabowo dengan tegas. Ya. begitu ya. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, itulah Pak Prabowo yang mengatakan bahwa hanya orang yang tidak punya hati yang tidak mengakui prestasi Presiden Joko Widodo. Ya, ini tentu saja juga menyindir Mahfud MD begitu ya. Kalau Anda masih punya hati nurani, Betul. Anda adalah bangsa Indonesia. Anda bisa lihat prestasi Bapak Jokowi.
dari aset negara yang hanya 3.000 triliun di tahun 2014 saat Jokowi lengser, aset negara bertambah menjadi 13.000 triliun. Wow, luar biasa ya prestasi Presiden Joko Widodo yang pada saat menerima perpindahan kekuasaan dari Pak SBY 3.000 triliun dan sekarang asetnya mencapai 13.000 triliun rupiah. Menurut Pak Mahfud, RUU tersebut ada di meja Jokowi, ya jelas to ning mejane Jokowi. Larong karo pihak DPR RI nggak diterima. Mami Princess kita gitu baru ngomong, laki ae ngomong ya kan. Untuk apa terburu-buru mengesahkan RUU perampasan aset? Kan belum urgent, kan nggak urgent. Sing ngesane RUU ki sapa? Kan kalian dhewe sing ngomong jirine Jokowi nggak punya wewenang. Yo ngerti kalian iku Jokowi gak duwe wewenang. Terus Pak Mahfud aku mete kok biyen saurunge sampean melu apa iki cawapres ya. Pilpres wingi iku sampean membongkar kasus sing pirang-pirang triliun, pirang ratus triliun kayak kabare piye Pak? Kenapa setelah sampean menjadi cawapres kubune PDIP kok kasusnya nggak pernah sampean bahas maneh, malah saiki ngelek-ngelek Jokowi terus ngomong nih Jokowi terus. Lek tak arani sampean gagal move on, yo jarene gak trimo. Piye Pak ceritane?